Seakan iri dengki Indonesia mampu membuat drone elang hitam, Malaysia mengatakan 90% tiruan dari China. Indonesia memang patut senang atas keberhasilannya mampu membuat drone elang hitam. Drone elang hitam merupakan hasil kerjasama Indonesia dan Turki. Turki kala itu meminjam terowongan angin Indonesia untuk membuat drone Anka, sedangkan negeri ini merancang elang hitam. Indonesia ditilik dari kebutuhannya memang memerlukan drone semacam elang hitam. Elang hitam merupakan solusi murah bagi Indonesia yang hendak melakukan pengawasan atau patroli di wilayah yang rawan akan tindak pelanggaran kedaulatan. Ternyata bukan cuma elang hitam saja drone yang diproduksi oleh Indonesia. Ada Puna Wulung yang sudah mendapat sertifikasi dari Indonesia Military Airworthiness Authority atau IMA pada 2016. Kemudian ada Puna Alap-Alap PA06D100 yang sudah mendapatkan sertifikasi kelayakan keudaraan militer dari Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan. Indonesia sengaja membuat drone karena di masa depan perang udara bisa ditentukan oleh pesawat tanpa awak ini. Sementara itu saat pengembangan drone elang hitam, Indonesia dan Turki sudah melakukannya sejak tahun 2008. Kerjasama antara BBTA3 atau Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aerolastika, dan Aeroakustika BPPT dan Turkish Aerospace telah dimulai sejak 2008 ketika kampanye pertama pengujian terowongan angin dilakukan di ILST atau Indonesian Low Speed Tunnel untuk Anka, sebuah pesawat udara nirawak kelas MALE atau Medium Altitude Long Endurance milik Turkish Aerospace. Kampanye pengujian terowongan angin pertama dilakukan terhadap model Anka dengan konfigurasi penuh atau full configuration dan model sayap 2D. Kampanye pengujian ini diarahkan untuk memperoleh karakteristik aerodinamik dari varian yang pertama. Kampanye pengujian ini dilakukan selama 8 bulan sejak Maret hingga November 2008. Jelas bppt.go.id pada 2008 silam. Dan ketika uji coba di terowongan angin ini, Indonesia bisa melihat serta mengumpulkan berbagai macam data kemampuan UAV Anka Turki. Data yang terkumpul sangat banyak selama pengujian ini memang peranan yang sangat baik bagi pengembangan perangkat lunak untuk sistem kendali autopilot maupun untuk memverifikasi kinerja terbang sebelum terbang perdana. Dari sini Indonesia bisa mencuri data Anka dan mengaplikasikannya kepada drone elang hitam. Kemudian pada April sampai Mei 2015, Turki meminjam lagi terowongan angin milik Indonesia. Kali ini Turki menguji coba Anka versi SATCOM yang berarti drone mata-mata. Indonesia juga hadir dalam uji coba tersebut dan sekali lagi mendapatkan data-data penting mengenai kemampuan Anka. Kampanye pengujian kedua dilakukan di ILST pada April-Mei 2015 dengan varian lain Anka termasuk varian SATCOM. Pengujian terhadap model terskala pada kampanye ini dilakukan untuk memperoleh efek-efek deformasi sayap, instalasi alat komunikasi seperti radom, SAR, dan juga SATCOM, kamera IO atau IR, lalu ada winglets dan air inlets terhadap karakteristik aerodinamika Anka. Data ini sangat penting dalam pengembangan desicing system atau antisipasi kontaminasi pada permukaan sayap selama siklus operasi. Baru pada uji coba kedua ini Turki langsung memproduksi Anka untuk kebutuhan militernya. Turki kemudian mengirimkan Anka dalam operasi militer perisai musim semi di Suriah tahun 2020. Anka yang lahir karena peran Indonesia ini dikirim bersama Bayraktar TB2 untuk melawan pasukan Assad. Performa Anka sangat memuaskan saat berada di Suriah. Pujian pun lantas diungkapkan oleh Vice Presiden Turkish Aerospace untuk Corporate Marketing and Communication Tamer Osman kepada Indonesia. Berkat ILST Indonesia, Turki bisa punya drone sekeren Anka saat ini. Keempat, kampanye pengujian terowongan angin Anka di ILST telah memberikan kontribusi yang besar dalam pengembangan Anka UAV system dengan performa terbang yang superior dan peningkatan fitur-fitur keselamatan, kata Tamer Osman. Sedangkan Indonesia bisa membuat drone elang hitam yang kemampuannya tak jauh beda dengan Anka. Kemampuan elang hitam sedikit banyak sudah diketahui. Drone ini pun juga mampu beroperasi hingga 30 jam non-stop dengan jarak jelajah mencapai 23 km. Ia juga mampu dibekali senjata untuk misi close air support secara terbatas. Kepala BPPT Haman Rizal menjelaskan jika Indonesia sedang on the track memenuhi kebutuhan drone mata-mata sekaligus
serang bertipe medium altitude long endurance atau MEL untuk kebutuhan militer. Maka dengan kemampuan tersebut, drone MEL akan digunakan untuk membantu Kementerian Pertahanan dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Dan jika dilihat sekilas, drone elang hitam nampak mirip dengan CH-4 Rainbow buatan China. Indonesia sendiri juga punya drone CH-4 Rainbow buatan China. CH-4 merupakan drone kombatan milik China yang sudah terjual ke berbagai negara. Ada Aljazair, Irak hingga Arab Saudi yang membelinya. CH-4 pun juga sudah terbukti dalam peperangan saat digunakan militer Irak menggempur pasukan ISIS. Karena bentuknya yang mirip inilah, Malaysia malah menganggap elang hitam buatan Indonesia tiruan dari CH-4 Rainbow. Media Malaysia Defense Security Asia mengungkapkan jika Indonesia mengaku jika elang hitam merupakan drone buatannya, memang faktanya demikian. Malaysia seakan iri dengki tidak terima jika Indonesia mampu membuat drone elang hitam. Spesifikasi drone elang hitam disebut-sebut mirip dengan CH-4 buatan China, namun Indonesia mengakuinya sebagai buatan lokal, kata Defense Security Asia pada 8 Juni 2022. Malaysia menganggap demikian karena mengira Indonesia bekerja sama dengan China dalam pembuatan drone tersebut. Sehingga Indonesia sekiranya meniru CH-4 sebagai dasar pembuatan elang hitam yang mencontek sampai 90%. Sehingga Indonesia sekiranya meniru CH-4 sebagai dasar pembuatan elang hitam yang mencontek sampai 90%. Padahal jelas-jelas elang hitam asli buatan Indonesia, di mana saat Anka Turki meminjam terowongan angin di sini sama-sama mengembangkan drone. Tak apa dengan tudingan ini, yang pasti Indonesia tetap maju dengan pengembangan elang hitam di saat pihak asing sibuk mengkritik. Padahal negaranya sendiri tak mampu membuat drone.